Para sahabat, beberapa hari yang lalu kampus kami kedatangan anak-anak muda. Ada Alam Ganjar dan the Gang, ada Patricia Utapea, ada Seno Baskoro, ada Angga yang punya My Skill. Saya nilai itu anak-anak muda yang hebat. Bahkan saya sebut anak muda yang berbudaya dan merakyat gitu ya, tanpa mengabaikan kreasi ya. Mereka adalah kreator-kreator ulung. Mereka mengklaim sebagai generasi perintis, bukan generasi pewaris. Bahkan Patricia mengatakan hashtag ya. Jadi kami memang merintis berjuang dari nol, tidak menikmati privilege dari orang tua, dari paman, dari dan sebagainya. Bahkan Alam Ganjar juga mengatakan bahwa sekalipun saya ini punya start yang berbeda dengan teman-teman yang lain, tetapi kita harus punya cita-cita dan finish yang sama. Ini saya kira poin penting ya. Jadi anak gubernur, anak tukang becak, anak pedagang gorengan seperti Angga, dan anak presiden ya tentu punya permulaan yang berbeda. Tetapi artinya anak tukang becak juga boleh punya cita-cita yang besar, yang tinggi, sama juga dengan presiden, anak-anak presiden. Jadi mereka punya kelebihan di dalam storytelling dan bahkan juga berpidatonya hebat. Seno Baskoro saya nilai sebagai Soekarno muda, punya kehebatan menjadi orator yang ulung padahal usianya belum genap 23 tahun. Ya, mereka bukan sebagai generasi pewaris penguasa hari ini, tetapi saya mengatakan bahwa anak-anak itu adalah pewaris tradisi Soekarno. Ya. Soekarno mengingatkan pada anak-anak muda, ya, jangan menjadi kutu buku tetapi hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi menjadi anak muda yang suka ngopi, merokok sambil mendiskusikan masalah rakyat, masalah bangsa, negara. Beliau juga mengatakan, berilah aku 100 anak muda maka akan saya guncang dunia. Jadi ini spirit kepemudaan luar biasa, dan saya mengatakan bahwa ya selalu ya setiap generasi muda itu selfish ya, melayani dirinya sendiri. Kalau dulu Soekarno menunjuk pada anak-anak yang kutu buku gitu, tetapi kalau sekarang ya selfish tetapi maniak media sosial ya. Selfish pengen mengejar, dan saya ingin mengatakan bahwa anak-anak milenial itu kan homo economicus. Jadi kreasi budaya mereka penting untuk di-enabling, dimungkinkan, entah itu difasilitasi sarana prasarana, tetapi negara tidak harus giving dan anak-anak muda tidak harus merengek. Tetapi penting untuk tadi ya, tradisi untuk merintis, untuk berjuang itu saya kira menjadi satu teladan yang sangat baik gitu ya. Nah, ada juga tradisi Soekarno yang tumbuh pada anak-anak muda itu adalah ini ya, tradisi merintis, belajar dan berjuang itu, yaitu tradisi bercerita atau storytelling ya, cerita, bercerita, berdiskusi, berdiplomasi dan berpidato. Ini saya kira tradisi yang bermartabat, yang baik, bukan tradisi gimmick-gimmick yang saya nggak suka ya, istilah gimmick itu apa saya nggak tahu gitu ya. Tetapi ini anak-anak muda ini penting untuk disalurkan, interestnya disalurkan, tetapi tradisi 4 tadi, bahkan juga dalam belajar, kami di kampus juga menanamkan itu meskipun ya barangnya belum jadi. Bukan being, tapi proses of becoming, proses of becoming ini kami rintis. Jadi saya dengan seksama sering mendengarkan storytelling anak-anak, entah itu setelah pulang dari kuliah di Gajah Mada selama 6 bulan, mereka pulang dari magang, mereka pulang dari KKN, itu saya dengarkan secara seksama dan kemudian saya memberi makna atas storytelling yang mereka punya. Kemudian juga berdiskusi ya, saya nggak nyangka seperti Alam Ganjar, ini anak teknik elektro, anak teknik, tetapi punya
kemampuan bernarasi, berdiskusi. Saya yakin dia banyak membaca, banyak berdiskusi sehingga bisa berbicara misalnya dengan kalimat yang sangat filosofis ya. Orang-orang bisa punya stat yang berbeda tetapi harus punya finish yang sama. Ini artinya equality before the law. Dan itu wajar ya kalau orang itu berbeda stat, dan saya juga sempat terkesan pada dulu waktu di Sumba Timur ada seorang kepala desa yang sepuh ya. Meskipun sepuh tapi otaknya progresif seperti pemuda. Beliau mengatakan begini, orang sini boleh lahir miskin tapi tidak boleh mati miskin gitu ya. Ini saya kira kalimat yang penting, artinya ya sesama warga itu jangan sampai ada yang mati tapi posisinya masih miskin. Sama juga ini anak tukang becak ya, nanti kalau sudah tua, sudah dewasa, sudah tua ya jangan hanya menjadi tukang becak juga gitu. Mereka punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang besar. Prinsip republikanisme, prinsip demokrasi, prinsip equality before the law itu mengenabling, memungkinkan setiap orang punya hak yang sama untuk menjadi apapun, kecuali menjadi penjahat gitu ya. Nah, sekali lagi saya ingin mengatakan ini anak-anak ini yang hebat ini bisa menjadi teladan, mereka menjadi pewaris Soekarno yang terus-menerus berjuang, dan mereka punya spirit ya, berkepribadian secara budaya. Karena itu saya mengatakan ini ya boleh anak-anak generasi muda itu mengejar kepentingan ekonomi boleh. Silakan berteknologi, silakan bermedia, tetapi kita punya value, punya moral berbudaya dan merakyat. Berbudaya dan merakyat ya. Saya katakan budaya yang pertama itu adalah cipta rasa karsa, baik itu soal seni, soal puisi, dan juga teknologi, ilmu pengetahuan itu juga sebagai budaya. Karya-karya mereka entah yang di dunia seni atau dunia ilmu pengetahuan penting di enabling, penting di promoting. Ada yang senang pada e-sport, ada yang senang menjadi barista, maka ruang-ruang itu diciptakan, dan jangan sampai seperti kita ini ya, dulu ada pengalaman generasi-generasi unggul yang diciptakan oleh Profesor Habibie itu tidak mau pulang di Indonesia, ke Indonesia. Ya, saya pernah bertemu di Inggris Raya, ada cerita ada 17 PhD orang-orang hebat yang tinggal di mencari nafkah di sana ya. Ya itu memang tidak salah, tetapi ya gimana ya? Kita kan membutuhkan orang-orang manusia unggul, tetapi mereka punya cerita ya kami tidak memperoleh tempat yang layak. Kemudian ide-ide kami juga tidak dipakai oleh atasan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini artinya kita salah urus. Salah urus ya. Jadi ini kreasi cipta rasa karsa budaya ini penting untuk dihadirkan, dan budaya itu juga bisa menjadi pendekatan ya. Artinya tidak semua hal harus dipandang secara ekonomi, secara teknologi, tetapi budaya. Karena poin kedua yang mau saya katakan bahwa budaya itu soal identitas, soal harga diri, jati diri ya. Dia punya sumbangan untuk membentuk nation, membentuk bangsa, identitas bangsa itu penting. Soekarno mengatakan pada kita ya Indonesia harus yang paling awal harus berkepribadian secara budaya, dan maksud saya berbudaya itu menjadi landasan untuk kita berdaulat. Kalau kita nggak punya budaya ya tidak berdaulat lah. Dan saya juga mengutip pendekar arsitektur Nusantara Yori Antar ya. Jadi dia mengatakan bahwa kalau kita mengembangkan atau mengejar teknologi, maka kita akan menjadi follower bagi bangsa-bangsa barat. Tetapi kalau kita menghadirkan budaya, kita akan menjadi leader. Ya, jadi artinya ya spirit kita budaya banyak yang ini, dan dulu ada teman dari Bali ya. Kalau kita ngomong ekonomi vertikal, tetapi kalau ngomong budaya itu horizontal. Artinya budaya Amerika, budaya Indonesia, budaya Eropa atau budaya Timur Tengah itu setara gitu ya. Dan ini saya kira menarik, kita bisa mengambil contoh bagaimana Jogja, bagaimana Bali itu mengembangkan atau menghadirkan budaya itu sebagai jati diri, dan kita juga mengingat
apa yang pernah disampaikan oleh Kaisar Meiji. Begini, kita bisa menjadi bangsa yang modern tapi kita tidak boleh lupa siapa kita. Ya, jadi budaya ini penting. Budaya itu juga membentengi kedaulatan supaya kita ini ya bisa melihat diri kita itu secara terang dan jernih. Kalau apa-apa dari barat, dari timur tengah dan sebagainya ya itu namanya kabut tebal kedaulatan. Dan salah satu aspek penting kita itu menggunakan pendekatan budaya itu ya apapun yang datang dari barat itu kita Indonesianisasi, kita kontekstualisasi gitu. Sama seperti para pendiri Amerika yang mereka orang-orang hebat, belajar ke Eropa, tapi spiritnya apa yang kita peroleh di Amerika harus kita Amerikanisasi. Amerikanisasi itu kita disesuaikan dengan formasi sosial, dengan budaya dan juga konstitusi Amerika yang tidak boleh hanya template gitu ya. Nah, kita hari ini itu banyak diajarkan template apa-apa template, bikin visi misi template, bikin statuta template, bikin peraturan template. Itu artinya kita tidak berbudaya. Artinya orang-orang ini tidak disiapkan menjadi punya kepribadian secara budaya. Tapi hanya menjadi follower, hanya menjadi pengikut, hanya menjadi konsumen template dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting, berbudaya itu juga bermasyarakat, juga bergaul, melakukan pergaulan sosial pada masyarakat. Jangan sampai ini anak-anak muda yang aktivis, yang pro politik, berpihak pada rakyat tapi anti masyarakat. Nanti jangan-jangan seperti ID zaman dulu, berpihak pada rakyat tetapi anti masyarakat. Buktinya apa? Kiai kepala desa dia tuduh menjadi setan-setan desa. Padahal yang namanya rakyat itu kan ya wong cilik tapi juga wong desa yang setiap hari mereka bermasyarakat dengan kepala desa, dengan kiai dan sebagainya ya. Dan itu kita yang namanya community itu sebagai sesuatu yang yang ya itu tradisi kita itu seperti itu. Kita nggak bisa semuanya serba individual, tetapi ya kita bermasyarakat. Nah, yang merakyat ini saya kira penting. Merakyat itu ya itu campuran antara gaya politik, sikap politik dengan konsep rakyat ya. Jadi rakyat itu menjadi basis, merakyat itu adalah sifat rakyat dan dia juga mengandung moralitas yang mengajarkan kepada setiap pemimpin, setiap pejabat itu ya jangan menaragada, maksud saya jangan singgasana, tapi sebaiknya harus sederhana, harus humble, harus secara politik juga bergaya, harus suka ajur-ajur, belusukan, mendengarkan suara rakyat gitu ya. Dan karena itu ketika merakyat ini menjadi penting, maka artinya kita penting untuk melihat rakyat itu jangan mudah dari sisi moral. Bahaya juga ini, karena rakyat itu pada dasarnya itu tidak berkepentingan terhadap moral, terhadap norma, terhadap etika. Tapi realis kita penting untuk memandang kehidupan mereka karena kita ingin mentransformasikan mereka menjadi warga negara. Nah, kalau ini mau moral, mau etika, mau norma itu ya porsinya itu pada warga negara, bukan pada rakyat gitu ya. Dan dari sana merakyat itu menjadi landasan bagi kita untuk punya nilai kerakyatan. Ini soal keberpihakan gitu ya. Dan tetapi kita juga jangan sampai memilah ini kerakyatan ini konglomerat. Saya sudah pernah berbicara ya, ekonomi kerakyatan itu kita terjebak ekonomi yang menipu, yang mengisolasi rakyat. Ini dibelah ini, ada ekonomi rakyat, ada ekonomi konglomerat. Yang besar-besar diberikan pada konglomerat, yang kecil-kecil, yang residu, yang sisanya sisa diberikan pada rakyat. Itu artinya bukan ekonomi rakyat, bukan ekonomi kerakyatan. Ini namanya kontradiksi ya. Jadi rakyat ini memang harus dimuliakan, dia adalah sumber kebaikan. Kalau ilmu pengetahuan, norma itu adalah sumber kebenaran dan di atas itu adalah Tuhan. Jadi merakyat ini memang penting untuk kita cermati, dia moralitas. Moralitas yang bersumber pada rakyat dan moralitas yang menjadi pegangan bagi para pemimpin, para pejabat untuk selalu bersikap seperti rakyat atau paling tidak berempati pada rakyat, dan itu menjadi dasar untuk menuju kerakyatan dan rakyat. Memang dalam praktek
belum tentu orang yang merakyat itu punya value kerakyatan. Belum tentu. Dan juga belum tentu punya value atau yang punya spirit memuliakan rakyat. Ya, nanti saya akan bicara lebih lanjut soal ini termasuk BLT, bantuan langsung tunai gitu ya. Dan ini memang bansos ya, bansos. Nanti kita bicarakan lebih lanjut, tetapi sekali lagi kembali ke sana. Jadi berbudaya, muda berbudaya, silakan mengejar kreasi, negara melakukan enabling. Kemudian yang kedua tetap ini ya, ini ya jati diri ya, identite. Yang keempat, yang ketiga itu namanya bermasyarakat. Jangan sampai ini muda-muda ini hanya bermasyarakat tetapi tidak merakyat, ya itu namanya menjadi wong deso yang terus-menerus tertinggal katanya ya, tertinggal menjadi folk istilah saya, menjadi wong deso terus, inferior gitu ya, inlander gitu, takut gitu, ya nggak boleh begitu. Ada juga anak muda yang merakyat tetapi tidak bermasyarakat. Nah ini yang orang radikal seperti Dek Naidit. Kemudian yang ketiga ini tidak merakyat dan tidak berbudaya. Ini namanya homo economicus. Ini anak-anak yang selfish, anak-anak yang neolib, yang semata-mata mengejar kepentingan ekonomi, kepentingan berteknologi, bermedia sosial, tetapi mengabaikan masyarakat ini ya. Jadi artinya ini contoh di mana anak-anak itu maniak modal sosial tapi anti sosial. Padahal sama-sama ini, sama-sama sosial. Dan yang kita harapkan ya yang keempat itu ya bermasyarakat, berbudaya, sekaligus juga merakyat. Nah ini memang tantangan yang luar biasa, ya luar biasa karena memang ya generasi sekarang pengennya serba instan, ya serba cepat, pengen tajir, melintir gitu, dengan cara yang lebih cepat, bisa juga dengan cara-cara yang lebih pragmatis dan oportunis. Nah karena itu kita penting untuk siar terhadap warisan Soekarno, dan ini sudah tumbuh pada anak-anak muda yang tadi saya sebut, baik itu Alam Ganjar, Seno Baskoro, dan lain-lain, dan itu menjadi teladan bagi anak-anak kami di kampus, juga bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda di seluruh Republik.